disusun oleh Anas Aryadila, Azifa Eksal Salsabila, Fafian Atorik, Farel Abdullah Abad, Magali Mutmainah Putri, Aryani Salsabila Raharjo Putri. Demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menganut asas demokrasi. Namun seiring berjalannya waktu, konstitusi Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD 1950, dan UUD NRI tahun 1945. 1. Undang-Undang 1945. Pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya sebagai berikut. A. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh para pembentuk negara sejak semula sampai komitmen besar terhadap demokrasi. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik sama, tanpa diskriminasi ras, agama, suku, dan kedaerahan. B. Kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. C. Lahirnya partai politik. Kekuasaan dibatasi. Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang dibentuk menggantikan parlemen dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. 2. Undang-Undang RIS. Republik Indonesia Serikat terjadi pada kurun waktu 27 Desember 1929 sampai 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1929 sebagai sepakatan dalam konferensi meja bundar antara Republik Indonesia di Bijeenkomst for Federal Overleg dan Belanda. Oleh karena itu disusunlah naskah UUD Republik Indonesia Serikat. Rancangan UUD tersebut dibuat oleh delegasi RI dan delegasi BFO. Pada konferensi meja bundar, pemberlakuan konstitusi ini tidak serta-merta mencabut UUD 1945 karena perbedaan ruang lingkup penerapan. UUD 1945 hanya berlaku untuk salah satu negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia di Yogyakarta. 3. Undang-Undang Dasar Sementara. Dengan adanya desakan dari rakyat Indonesia pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat. Berdasarkan Undang-Undang Darurat tersebut, daerah bagian lainnya menggabungkan diri ke dalam NKRI. Pada tanggal 15 Agustus 1950, ditetapkanlah Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan UUDS 1950. Pada periode ini, Indonesia menganut demokrasi parlementer, artinya kabinet bertanggung jawab pada parlemen, bukan pada presiden. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal, karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa demokrasi liberal, peran parlemen, akuntabilitas politik, dan perkembangan partai-partai politik sangat tinggi. Akan tetapi, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal karena A. Landasan sosial ekonomi yang lemah, B. Tidak mempunyai konstitusi bersidang untuk mengganti UUDS 1950, C. Dominannya partai politik. 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui pemilu 1955, pemerintah membentuk badan konstitusi yang bertujuan untuk merancang UUD baru, pengganti UUDS 1950. Konstitusi yang tidak dapat mengambil keputusan mengenai rancangan konstitusi menambah situasi politik tidak stabil. Partai-partai yang mempunyai kekuasaan tidak mampu menyelesaikan persoalan. Soekarno tampil untuk mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia dengan mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno berpidato di depan konstitusi pada tanggal 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Anjuran ini rupanya pemenuhan kehendak rakyat yang telah disampaikan kepada pemerintah. Pemungutan suara kedua dan ketiga yang dilakukan tanggal 1 dan 2 Juni 1959 kembali berujung pada kegagalan. B. Perubahan UUD NRI tahun 1945. Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Latar belakang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa di Jakarta dan di daerah-daerah. Pada awal era reformasi berkembang dan populer di masyarakat, banyak tuntutan reformasi yang didesakan oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda. Adapun tuntutan yang dimaksud sebagai berikut. A. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Penghapusan Doktrin Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI. C. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. D. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, otonomi daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Perilaku demokratis berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang berbeda dengan sistem negara lain. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena bisa mengakomodasi aspirasi rakyat. Ada banyak contoh sikap demokrasi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makna demokratis. Secara umum, demokratis adalah cara berpikir, sikap, serta bertindak yang beranggapan bahwa hak dan kewajiban sama dengan orang lain. Makna demokratis di Indonesia tidak hanya meliputi sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif rakyat, pengambilan keputusan. Demokratis juga bermakna adanya semangat kesetaraan, kebebasan, dan kesejahteraan bersama. Itulah sebabnya prinsip tersebut memiliki makna yang dalam bagi masyarakatnya. Berdasarkan buku pendidikan kewarganegaraan, pengantar teori, prinsip demokrasi di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Berikut beberapa aspek penting makna demokratis dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. A. Adanya partisipasi masyarakat. B. Keadilan dan kesetaraan. C. Adanya kebebasan berpendapat. D. Proses pemilihan umum. E. Musyawarah untuk mencapai mufakat. F. Perlindungan hak minoritas. Ada yang ingin ditanyakan?